Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini cukup menarik sekali ya, KPK geledah ruang kerja Hovifah dan Emil Dardak. Ini ada apa begitu kan? Setelah Wakil Ketua DPRD Jatim ditangkap OTT oleh KPK dan sekarang ada penggeledahan di ruang Gubernur Hovifah dan Emil Dardak begitu. Dan bahkan kemarin yang saya lihat beritanya bahwa ada 7 koper yang dibawa oleh KPK. Biasanya yang saya amati dan saya analisis, ketika KPK membawa koper itu pasti dijadikan tersangka. Tetapi muncul spekulasi apakah Bu Hovifah dengan Emil Dardak menjadi tersangka. Ini belum jelas ya, karena ini hanya tahap penggeledahan. Tetapi yang saya amati pasti ada sesuatu di situ begitu kan. Mari kita lihat terlebih dahulu komentar-komentar netizen sangat pedas sekali seperti ini. Ini komentar-komentar netizen, KPK geledah ruang kerja Hovifah dan Emil Dardak. Ada apa ya? Ini, tolong bantu untuk sebarluaskan. Jangan mau kalau ada yang mengajak kerja sambilan dengan like dan follow akun TikTok di mana akan dibayar 10.000 per like. Wow, kata siapa begitu? Apakah di kontra dengan pemerintah? Biasanya yang tidak sejalan dengan pemerintah akan dicari kesalahan termasuk diincar KPK. Bisa jadi Hovifah sejalan dengan pemerintah, tapi Hovifah kandidat salah satu pendamping Anies dan potensi ambil suara Jatim. NU dan Ketum bawa bisa jadi kena target, tapi itu pemeriksaan awal, belum tentu kena KPK ya, belum tentu sebenarnya. Tetapi kalau sudah ada koper ya yang dibawa berkas-berkasnya pasti kebanyakan pasti dijadikan tersangka begitu. Entah apa tersangkanya, wallahu a'lam begitu kan. Tetapi untuk Hovifah ini masih belum jelas ya, karena memang tahap penggeledahan begitu kan, bahwa Anies Baswedan dan Hovifah kadang-kadang menjadi salah satu calon capres dan cawapres yang sangat baik begitu kan. Mantap, lanjutkan KPK. Saya warga Jatim seperti tidak punya gubernur. Sampai paling bien nggak milih Maulani merasa nggak punya gubernur. Wow. Semenjak era SBY selesai, saya udah nggak percaya lagi sama KPK termasuk hukum di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Emang lu pikir rakyat lu hambalang? Kontol. Banyak sekali yang men-tweet mereka. Ada yang kritik dan ada yang tidak begitu kan. Ruang kerja Sambo di KK kok nggak digeledah sih Om? Nggak peduli siapapun, kalau bersalah tindak tegas, hukum harus tegak terus. Jangan takut juga kasus lama DKI yang selama ini diamati tapi dibiarkan sampai orangnya nyapres. Kata siapa? Maksud Harun Masiku. Saya hilang rasa sama KPK. Sejak Harun Masiku hilang sampai saat ini, OTT lain yang dilakukan KPK RI tak lain hanya proses setor habisin anggaran tahunan saja. Ini pancen opo maneh iki akhir tahun, lembaga-lembaga pada buang-buang anggaran yang kesedot. Ini banyak sekali. Biasalah politik, hukum itu juga terseret ke ranah politik. Makin gak percaya sama politikus dan segala macamnya yang berhubungan dengan mereka. Karena memang Hovifah juga Emil Dardak juga didukung oleh Partai Demokrat ya, ada hubungannya juga dengan Pilpres begitu kan, bisa jadi begitu. Untuk ada penjagalan kepada Hovifah, apakah seperti itu begitu kan. Semua politisi dan pejabat di Wakanda bisa dicarikan seperindiknya, tinggal dimainkan kartunya sesuai situasi politik. Ya bisa jadi begitu kan. Inilah yang kemudian menjadi catatan penting kepada demokrasi kita. Apakah selama ini ya KPK bekerja secara independen? Ya wallahu a'lam. Tetapi melihat situasi hari ini, ada apa kok Bu Hovifah digeledah begitu kan, kantornya begitu. Tapi ini ada masalah yang serius di dalamnya. Saya mengapresiasi sekali kepada siapapun yang menindaklanjuti terhadap pidana korupsi ini, apapun itu maka harus ditindak tegas begitu. Tapi di satu sisi kalau hanya ingin mencegal Bu Hovifah dan sebagainya karena aturan dibenturkan dengan politik misalnya, ya wallahu a'lam begitu kan. Kalau sampai Bu Hovifah kena, apakah warga NU akan marah? Kalau sampai Emil kena, apakah Demokrat akan dijungkalkan suaranya? Ya bisa jadi. Korupsi bukan hanya masalah uang tapi kewenangan. Semoga KPK bisa mengedukasi ke masyarakat biar stigma korupsi hanya karena OTT atau perkara uang bisa diminimalkan. Prihatin, saya lihat banyak orang bicara korupsi nyangkutnya di otak berapa rupiah.
Hanya kemarin yang mendeklarasikan, bukan mendeklarasikan sebenarnya, tapi sosialisasi anti korupsi dari KPK begitu kan. Ini Bu Hovifah juga ada di situ begitu kan. Semuanya begitu. Apakah ini di sini ditersangkakan atau apa begitu kan. Tetapi ini masih belum jelas, belum ada tersangka apapun kepada Bu Hovifah, hanya penggeledahan saja begitu kan. Ini publik bisa menilai sendiri seperti apa kinerja KPK begitu kan. Dan mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, KPK geledah ruang kerja Hovifah dan Emil Dardak. Ada apa? Dikutip dari Surabaya, dari CNN Indonesia, ya, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terpantau memeriksa sejumlah ruangan di lingkungan Pemprov Jawa Timur, ya, terkait dengan Jalan Pahlawan Surabaya, termasuk ruang kerja Gubernur Jawa Timur Hovifah Indra Pawangsa. Ada apa begitu kan? Kok digeledah begitu? Pantauan dari CNN Indonesia di lokasi, sejumlah penyidik anti rasuah itu memasuki ruang kerja Hovifah di lantai 2 gedung utama sekitar 17.00. Penyidik terlihat mengenakan pakaian kemeja dan menggunakan ransel lengkap dengan rompi krim bertuliskan KPK. Yaitu tadi saya lihat mereka masuk, kata salah satu pegawai dari CNN. Bahkan sekitar pukul 17.30 beberapa orang penyidik itu kemudian keluar dari ruangan kerja Hovifah. Dan bahkan penyidik lainnya kemudian terlihat memasuki ruang kerja Sekda Provinsi Jatim dan sebagian lagi di ruang kerja Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak. Hingga laporan ini tulis, penggeledahan masih berlangsung. Sementara itu Hovifah mengaku telah mengetahui penggeledahan di ruang kerjanya oleh KPK. Ia mengatakan saat penggeledahan dirinya tak berada di lokasi lantaran tengah mengikuti sejumlah rapat, diantaranya rapat soal libur Natal dan Tahun Baru di Polda Jawa Timur. Dan bahkan saya tahu dari berita media seharian, saya rakor realisasi anggaran dengan Kepala OPD, lanjut rekor Natura di Mapolda dengan Kapolda, Popolres, Forkompimda, dan elemen instansi lainnya dan tokoh agama. Ia pun mengaku akan mendukung sepenuhnya terkait pengembangan kasus OTT yang menyeret Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sehat Tua Simanjutak. Bahkan prinsip sebelumnya KPK telah menggeledah beberapa ruangan di gedung DPRD Jawa Timur, Surabaya selama 7 jam. Sejumlah koper yang diduga berisi barang bukti pun dibawa. Para penyidik yang diperkirakan sejumlah balasan itu tiba pukul 15 dan keluar dari gedung DPRD pukul 22. Penggeledahan ini diduga terkait dengan OTT Wakil Ketua DPRD Jatim, Sehat Tua Simanjutak. Pantauan dari CNN Indonesia, beberapa penyidik tampak membawa 3 koper, 2 diantaranya berwarna hitam dan 1 sisanya berwarna merah. Selain itu, sebelumnya meninggalkan gedung DPRD Jatim, penyidik lembaga anti rasuah itu juga terlihat mengiring seorang yang berpakaian coklat seperti seragam aparatur sipil ASN. Sebuah mobil yang dikendarai orang yang diduga berpakaian seragam ASN itu juga turut dibawa oleh penyidik. Mobil itu bertipe Toyota Avanza berwarna silver, nopol 777 EM. Dan bahkan ini banyak sekali ya, sejak ditangkap oleh Wakil DPRD Jatim kemarin, ya banyak yang digeledah begitu kan. Dan bahkan ini menjadi catatan penting kepada demokrasi kita, khususnya di Jawa Timur ya. Kalau memang ada tindak pidana korupsi, silakan. Tidak hanya digeledah, tidak hanya ruang gubernur begitu kan, ruang bupati di daerah, ya geledah semua tuh. Kalau ada anggaran-anggaran yang memang tidak sesuai begitu kan. Saya mengapresiasi sekali kepada KPK yang sudah bekerja semaksimal mungkin. Kalau ada tindak pidana itu ya silahkan tindak pidana korupsi ya silahkan diadili begitu kan. Tetapi kalau tidak hanya berkaitan dengan politik karena Bu Hovifah ini menjadi wakil yang terbaik begitu kan di Pilpres 2024, bisa jadi ada kaitannya dengan itu begitu di satu sisi begitu. Dan bahkan dia membawa 2 koper begitu kan. Penyidik KPK telah selesai menggeledah kantor Gubernur Jawa Timur di Jalan Pahlawan Surabaya. KPK menggeledah sejumlah ruangan termasuk ruang kerja Gubernur Jawa Timur Indra Parawansa dan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Tianto Dardak. Dilansir dari detik.com, ya, pantauan di lokasi penyidik KPK keluar dari ruangan kerja Sekda Prof Jatim Adi Karyono. KPK memang meminjam ruang kerja Adi. Keluar dari ruang kerja Adi, para penyidik KPK terlihat membawa 2 koper besar warna hitam.
Mereka turun lewat lift dekat holobi utama kantor Gubernur Jatim. Ada kurang 7 penyidik KPK yang kemudian memasukkan koper besar itu di dalam mobil Toyota Innova warna hitam. Mobil itu diparkir di depan lobi utama kantor Gubernur Jatim. Ada sejumlah ruangan di kantor Gubernur Jatim yang telah digeledah penyidik KPK, yakni ruangan kerja Gubernur Jatim, ruang kerja Wakub Jatim, dan ruang kerja Sekda Prof Jatim. Selain itu, penyidik KPK menggeledah sejumlah ruangan di kantor Sekda Prof Jatim yang lokasinya bersebelahan dengan kantor Gubernur Jatim. Ruangan yang digeledah adalah ruangan Biro Perekonomian serta ruangan Biro Kasra. Ini mungkin ada kaitannya dengan dana hibah ya. Di Jawa Timur itu ya, kalau kita terbuka dana hibah yang sering didemo oleh teman-teman mahasiswa, teman-teman organisasi ya, banyak sekali mungkin ada penyimpangan-penyimpangan terkait dana hibah itu mungkin tidak tepat sasaran ya, artinya begitu kan. Dan sekarang ada KPK berkeliaran di Jawa Timur. Ini akan banyak sekali yang melakukan hal seperti ini begitu kan. Bahkan KPK akan berada di Jawa Timur terus, ini akan memantau apa yang menjadi motif dari korupsi ini begitu kan. Ini harus dipantau, harus diselidiki. Sejak ditangkapnya wakil DPRD Jatim, akhirnya banyak yang merambat kemana-mana begitu kan. Bahkan kalau tidak hanya yang diperiksa, tidak hanya kantor gubernur dan wakil gubernur, semuanya harus diperiksa begitu. Mungkin ada keterlibatan itu begitu kan. Inilah yang kemudian akan menjadi nyanyian dari ditangkapnya DPRD Jatim ini, wakil DPRD Jatim ini begitu kan. Apakah ada kaitannya dengan itu? Wallahu alam, hanya digeledah. Tapi biasanya ya, kesimpulan saya hanya satu, bahwa tapi biasanya kalau sudah digeledah seperti ini ya tunggu 2 bulan 3 bulan akan menjadi tersangka. Biasanya rata-rata seperti itu begitu kan. Tetapi yang saya lihat dari penggeledahan dari ruang Khofifah ini, saya tidak tahu apakah nanti terlibat kasus yang menyeret terkait dengan wakil DPRD Jatim atau tidak. Tetapi yang jelas ini ada masalah serius sampai di penggeledahan seperti ini begitu kan. Tapi yang saya lihat ya adem-adem aja Bu Khofifah begitu kan. Dan bahkan saya lihat ya ini menjadi salah satu wakil yang digadang-gadang menjadi salah satu calon wakil presiden di 2024. Kira-kira seperti itu. Kita tunggu informasi selanjutnya ya dari Khodari Podcast Rakyat. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.